Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Iwan Fals kaget ketika muncul berita Iwan Fals ditangkap polisi, diancam 7 tahun penjara. Dia langsung bereaksi di Twitter miliknya. Waduh, standing dan terbang. Artinya dia sangat kaget. Lebih lengkap berita muncul mengatakan Iwan Fals ditangkap nyolong motor di Jember. Kemudian Iwan Fals bilang lagi, saya jadi penasaran nih, si Iwan Fals KTP-nya beneran Iwan Fals apa enggak ya? Tapi sebenarnya dia tidak khawatir. Oleh karena Iwan Fals, sang penyanyi terkenal tersebut, memiliki nama asli Virgiawan Listanto. Hanya saja memang Iwan Fals sudah menjadi trademark dirinya sebagai penyanyi dan penulis lagu yang hebat. Dan Iwan Fals yang ditangkap itu nampaknya nama yang diambil karena ketenaran penyanyi tersebut. Hanya saja Iwan Fals Jember tidak mencapai reputasi Iwan Fals yang sebenarnya. Saudara, Roh Kudus adalah tokoh yang hebat. Dia adalah Parakletos, seorang tokoh surgawi, tokoh ilahi yang berada di sisi setiap umat Tuhan di dalam perjuangan kehidupan. Roh Kudus siap untuk menolong hamba-hamba Tuhan untuk melayani dengan mulia, dahsyat, dan ajaib. Masalahnya, belakangan ini sebagian orang mengklaim dikuasai Roh Kudus secara aneh. Pertanyaannya adalah apakah mereka dikuasai Roh Kudus yang asli? Oleh karena Alkitab mengatakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ini menunjukkan memang ada tokoh-tokoh yang mengklaim dipenuhi Roh Kudus, tetapi sebenarnya mereka disertai oleh roh-roh penyesat dan mengajarkan ajaran-ajaran setan. Bahkan Alkitab juga menyebutkan, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Perbuatan-perbuatan ajaib seringkali menjadi bukti kehadiran Roh Kudus. Tetapi di sini dinyatakan bahwa roh-roh setan akan tampil seperti Roh Kudus, menampilkan perbuatan-perbuatan ajaib, tetapi untuk mendukung pelayanan nabi palsu. Penampilan roh-roh kudus yang palsu akan menjadi andalan penting setan di dalam menyesatkan dunia. Saudara, hati-hati, telah tampil orang-orang yang mengaku telah menerima ilham dan mendapat perintah dari Roh Kudus, padahal bertentangan dengan ajaran Alkitab yang jelas. Mereka menganggap Roh Kudus telah mendapat wewenang yang lebih tinggi daripada firman Tuhan, padahal itu adalah celah yang mereka siapkan untuk menghancurkan kebenaran Tuhan. Siapapun yang meniadakan firman Tuhan yang tertulis dan yang diilhami tersebut, atau siapapun yang menghindari pengajaran yang jelas, mereka sedang berjalan dalam bahaya dan akan tersesat dari pimpinan Roh Allah. Perhatikan, Alkitab adalah produk Roh Kudus. Siapapun yang mengaku dikuasai Roh Kudus harus selaras dengan pengalaman umat Tuhan selama ribuan tahun yang tertulis di dalam Alkitab. Tuhan telah menyediakan bagi kita Alkitab sebagai satu-satunya perlindungan rohani kita. Alkitab saja standar yang dapat dipercaya untuk semua permasalahan iman dan perbuatan. Pelajarilah Alkitab, hidupkanlah Alkitab, andalkanlah Alkitab dalam melucuti segala penyesatan setan. Itu keren.